AR di 104,4 FM dan Pasar Bali. Januari, selamat datang 2024. Mitra Air ini walaupun Januari tinggal beberapa hari lagi ya. Sekarang tanggal 23, jadi kurang lebih 8 hari lagi. Tapi semangat kita nggak pernah kendor Mitra Air. Tetap semangat untuk mengejar ilmu pengetahuan itu penting banget Mitra Air ya. Apalagi nanti ini pendaftarannya dibuka sampai bulan Februari ya Pak Ari? Ya, sampai dengan tanggal 20 Februari. Oh, jadi harus segera Mitra Air, harus buruan. Kalau Anda memang mau mendaftar di UT, jangan sampai kelewatan karena teman saya udah daftar. Teman saya ya beneran Mitra Air, sekarang statusnya adalah mahasiswa UT. Wah, luar biasa banget. Dan karena teman saya itu masuk UT, akhirnya salah seorang tim marketing kami niat juga untuk masuk UT. Oh, luar biasa ya AR ini. Nah, masih ngobrol bersama dengan staf dari Universitas Terbuka, Making Higher Education Open to All. Karena bener banget terbuka buat kita semua Mitra Air. Namanya juga Universitas Terbuka, Universitas Tinggi Negeri, sekali lagi negeri ya, di garis bawah ini bukan swasta. Ini negeri ke-45 yang dibentuk oleh pemerintah. Baik, masih ada narasumber kita, masih ada Bapak Gede Ari dan juga Pak Bagus di sini. Tadi saya tanya, memang sih Pak Ari dan juga Pak Bagus sudah nyentil dari tadi sedikit-sedikit mengenai sistem belajar jarak jauhnya itu ya. Tapi boleh kita pertegas kembali Pak Bagus dan juga Pak Ari, seperti apa sih sistem belajar jarak jauh yang diberlakukan oleh Universitas Terbuka itu? Silakan. Oke, Mitra R, di sini saya sampaikan kalau untuk di UT ya Mbak Luna, kalau untuk di UT itu sedikit unik cara pembelajarannya. Seperti apa? Karena untuk mahasiswa UT itu tidak perlu datang ke lokasi untuk belajar. Gak perlu datang ke kampus ya? Gak perlu datang ke kampus. Oke, siap. Jadi tidak perlu jadwal terpadu, misalkan harus jam 9 pagi harus sudah ada di kampus gitu, absen itu enggak. Jadi pembelajaran itu sudah bisa melalui online. Baik. Jadi tanpa harus datang ke lokasi tujuan seperti itu. Tapi itu kita juga tersedia untuk lokasi tujuan. Untuk layanan tatap muka itu hanya opsional saja. Oke. Ya. Dan terus kalau untuk di UT kita mengutamakan prinsip belajar mandiri bagi mahasiswanya. Siap. Nah, dalam arti mandiri di sini kita mendorong mahasiswanya untuk inisiatif sendiri untuk belajar. Inisiatif sendiri untuk memulai kapan belajarnya dia. Oh baik. Oh jadi misalnya online itu misalnya seperti anak SD atau SMP ketika pandemi kan, nanti ada pembelajaran online jam 10 gitu. Itu enggak seperti itu ya? Tidak seperti itu. Oke. Jadi karena seperti yang tadi kita jelaskan, kalau UT itu fleksibel. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa yang sambil kerja, itu bisa dia mengakses tutorial online. Kita pembelajaran menggunakan e-learning. Itu bisa diakses sepulang kerja bisa, di saat libur bisa, di sela-sela waktu bekerja juga bisa. Baik, gitu. Wah fleksibel sekali ya. Nah kalau untuk di UT ini kita mahasiswa ini mengatur sendiri Mbak. Jadi mau belajarnya kapan itu sudah mahasiswanya udah tahulah sendiri kapan belajarnya. Jadi yang bawa sendiri itu mahasiswanya. Nah di samping itu UT juga memfasilitasi mahasiswa untuk belajar tatap muka seperti yang tadi saya bilang. Siap. Itu disediakan juga layanan bagi mahasiswa yang mungkin kesulitan, ada beberapa mata kuliah yang kesulitan untuk belajar mandiri online, itu diberikan kesempatan untuk tatap muka, itu minimal harus ada 25 orang. Oh oke, baik. Nah gimana sih caranya teman-teman mahasiswa ini belajar mandiri? Nah di samping itu kita juga sediakan layanan belajar mahasiswa didampingi dengan buku bahan ajar. Itu mengacu pada buku bahan ajar yang sudah didapatkan. Setelah pembayaran 1.300.000 itu bukunya langsung dikirim ke alamat mahasiswa. Oh baik, buku dalam bentuk fisiknya buku itu ya? Buku dalam bentuk fisik, dan setelah itu seminggunya bisa diakses kembali buku yang layanan digital. Baik. Nah kan kalau mahasiswa zaman now kan nggak zaman ya kalau bawa buku kemana-mana. Jadi sudah bisa. Saya dulu waktu kuliah. Jadi bisa dibawa kemana-mana itu menggunakan device saja. Jadi tinggal login ke device-nya, nanti tinggal dicari mata kuliahnya apa. Nah itu bisa di sela-sela jam kerja, misalkan mau mau belajar itu mau baca-baca sedikit mungkin biar nggak ngantuk, itu di jam-jam sela-sela makan siang itu bisa dari HP saja, jadi nggak perlu bawa buku kemana-mana. Nah
Di samping itu juga UT juga menyediakan layanan belajar pendamping belajar itu berupa audio dan video. Baik, Nah, oke. kita juga ada YouTube-nya di YouTube UT TV. Aha, Nah, di siap. sana sudah ada juga untuk pembelajaran-pembelajaran dari mahasiswa, mungkin ada yang kurang mengerti, Oke. misalkan pembelajaran matematika ekonomi seperti Aha. itu. Jadi di UT TV bisa dicari penjelasan matematika ekonomi itu seperti apa. Oke, luar biasa sekali Mitra R, sistem belajar jarak jauh yang diberlakukan oleh UT, Universitas Terbuka. Nah kalau misalnya Pak Bagus dan juga Pak Ari, tadi dibilang bahwa ini mahasiswanya diajarkan untuk mandiri gitu ya. Ya. Tapi kalau misalnya mahasiswanya ya mungkin di awal-awal gitu niatnya gede, tapi makin lama ya misalnya ada yang males gitu. Terus nggak diakses-akses lah itu bahan ajarnya, nggak dipelajari lah materi-materinya, itu gimana? Apa yang terjadi? Ada kan yang seperti itu? Iya, namanya mahasiswa ya. Kita hampir punya 12.000 mahasiswa, jadi ada yang seperti itu ya. Tapi kita tetap mereview kembali bagi mahasiswa seperti itu untuk tetap, kan kita juga punya ada informasi melalui WA. Baik. Jadi tetap untuk menarik mahasiswa untuk tetap bisa belajar sesuai secara mandiri. Oke. Gitu. Terus yang kedua itu mahasiswa itu sebenarnya adalah pilihan. Aha. Jadi yang dia mau pilih mengikuti tutorial bisa tidak mengikuti tutorial bisa. Siap. Yang penting harus ujian. Siap. Jadi kalau nggak Siap. ujian hasilnya zong. Oh. Jadi makanya Ada untuk- risikonya iya, betul. ya. Jadi juga mahasiswa juga tidak boleh menganggap remeh ujian UT. Oke. Karena bagaimanapun juga makanya ada tutorial online itu salah satunya adalah untuk mendukung hasil Siap. dari nilai ujian tersebut. Oke. Jadi kalau cuma ikut ujian saja jadi ya nilainya 100% di ujian. Aha. Kan begitu, Kak, 100%, ya 100%. Jadi mahasiswa harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan nilai Ya, maksimal. betul itu. Tuh Al, denger Al. Tapi jika mahasiswa mengikuti tutorial online plus mengikuti ujian minimal dengan benar setengahnya, Oke. itu dipastikan nilainya bagus. Oke. Jadi Jadi- kalau misalnya ada nih Mitra R yang berprinsip bahwa ya udah deh kuliah di UT aja biar cepet dapat gelar, biar gampang dapat gelar, itu Nggak salah bisa. sebenarnya. Salah sebenarnya. Salah ya. Jadi kita tetap melaksanakan kaedah-kaedah dalam pendidikan itu yang tetap Siap. dilaksanakan. Oke. Cuman bedanya adalah seperti saya bilang tadi dengan Kak Pak Ari bilang juga bahwa ada sistem pendidikan jarak jauh. Tetap Aha. juga ada pembelajarannya melalui tutorial online, Oke. melalui tutorial webinar atau melalui tutorial tatap muka seperti Siap. yang disebutkan dengan syarat-syarat tertentu. Oke. Tapi mahasiswa juga diberikan pilihan boleh mengikuti, kita tidak memaksakan. Artinya hanya saja nanti kalau hanya mengikuti ujian sekali lagi bahwa nilainya nanti 100% di ujian. Nah, Itu. itu dia Mitra R. Jadi bergantung sama mahasiswanya sendiri aja sih ya. Mau cepat lulus dengan nilai bagus atau gimana itu semua terserah Anda sih Mitra R. Nah, ini mungkin yang akan menjadi akan menjadi motivasi bagi Mitra R. Kira-kira Anda ingin memilih jurusan apa kalau berkuliah di UT? Nah, Pak Bagus dan juga Pak Ari mungkin bisa menginformasikan program studi apa aja sih yang disediakan oleh Universitas Terbuka. Kalau di kita sih ada menyediakan 4 fakultas ya. Aha. Jadi Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke. Jadi terdiri dari 44 program studi. Tapi yang sekarang itu paling banyak mahasiswanya itulah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terutama Siap. manajemen. Siap. Dan yang kedua juga yang mulai meningkat itu adalah hukum. Oke. Jadi banyak sekali sekarang aparat-aparat pemerintah terutama yang bergerak di bidang hukum dan mereka belum memiliki S1 itu memilih untuk kuliah di UT karena lebih fleksibel. Oke. Jadi buat mitra AR jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau memang masih bingung apa yang diinginkan silakanlah datang ke kantornya UT. Nanti kita berikan konsultasi. Ya. Misalnya bagi mahasiswa yang baru fresh graduate ya, baru tamat SMA, bagi mitra AR datang saya bingung Pak mau cari apa. Nanti kita tanyakan passionnya seperti apa sih. Jadi jangan juga mitra AR itu mencari jurusan yang sebenarnya secara akademik tidak mampu memaksakan diri karena tren. Yes. Nah itu baiknya. Terus misalnya kalau misalnya ada mahasiswa AR yang sudah bekerja misalnya di hotel atau di mana, kita juga punya S1 pariwisata. Aha. Jadi antara pekerjaan dengan jurusannya itu nanti saling menunjang. Itu Saling yang baik menunjang. sebenarnya. Juga bagi teman-teman konsultasi apapun kecuali konsultasi jodoh kita nggak bisa lah ya. Belum dibuka Jadi itu. konsultasi apapun selama itu adalah kita Anda ingin tahu dan ingin meningkatkan semangat. Saya cocoknya apa sih, kita akan berikan konsultasi Yes. kok. Tenang. Pengen meng-upgrade diri Meng-upgrade gitu diri. bahasanya Dan itu ya. gratis. Oke, baik. Dan dapat makan siang nggak, Bari? Enggak ya? Dapat air gratis. Air Oke. gratis, ya. Mungkin bisa dapat mendoan nanti di sana. Makanya saya selalu bilang kalau
mahasiswa UT, alamatnya di mana Pak? Ibu lurus aja Jalan Raya Setan. Nah makan dulu di KFC. Kita habis makan baru ke UT biar sabar, biar tenang. Baik. Lapangan Pegok lurus aja. Itu yang Oke. lama, nanti 2 bulan lagi kita pindah. Oh ya, baik. Ya. Masih di seputaran Ya, Jalan Raya seputaran Sesetan. Sesetan. Dengan Oke. tempat makan yang lebih banyak. Wow. Baik, jadi ada 4 fakultas. Ini mau revisi sedikit. Oh ya, baik. Nah, karena program studi yang kemarin itu sudah ada bertambah. Aha. Itu sudah ada yang namanya kita program studi baru pendidikan guru agama Islam. Oh, sekarang sudah ada pendidikan gurunya Pak Ari. Ya, dan untuk pendidikan guru agama Islam itu tidak diharuskan mengajar sebagai guru. Baik. Artinya untuk pendidikan guru agama Islam itu bisa ditempuh oleh lulusan baru. Wow. Kalau dulu kan kalau di jurusan pendidikan itu kan syaratnya Lainnya harus sudah mengajar mengajar. Harus tahun sudah jadi guru dan gitu. ada SK. Jadi Mm-mm. fresh graduate itu nggak bisa. Baik. Tapi seperti yang disebutkan tadi, informasi tambahan bahwa yang fresh graduate taman SMA tanpa perlu ada SK, surat keterangan mengajar sudah bisa langsung masuk. Oh, Mitra R ini pilihan baru nih ya. Bagi teman-teman yang Peluang baru nih. Mitra R yang ada passion untuk mengajar agama Islam bagi yang Muslim, bisa silakan di UT. Siap, luar biasa. Nah, itu S1-nya. S2-nya juga sudah ada ya di UT ya? S2 ada. S3 juga ada S3 loh. juga Ada, ada. Lengkap banget. Kita biar tahu ada 2 kepala dinas di Provinsi 1 dan di Kabupaten Buleleng 1 itu sudah kuliah S3-nya di UT. S3 nih? Iya, Wow. jadi kan beliau kan memanfaatkan waktu yang sangat-sangat sibuk sehingga merasa bahwa UT itulah pilihan yang tepat Aha. dengan dengan waktu yang lebih fleksibel. Apalagi kan yang bersangkutan sudah menjadi kepala dinas kan sebagai orang-orang yang expert Aha. yang membutuhkan gelar profesi Yes. yang menunjukkan bahwa mereka menyesuaikan gelar dan expertnya di sebagai Wow, di udah ada pemerintahan. S3-nya Mitra Udah ada. R. Ih, luar biasa sekali Nah, UT ini. tambahan kayak Samsung nih. ini ya. Samsung ada S24. Sir. 12 Samsung. Ini banyak nyebutin merek dari tadi nih kita ngobrolnya. Nah ini Oke. tambahan nih untuk Mitra R. Jadi kalau untuk di UT itu sudah rata-rata program studinya sudah terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Siap. Perguruan Tinggi. Oke. Jadi program studinya itu sudah diakui. Aha. Nah, jadi untuk rata-rata itu kita sudah mendapatkan nilai rata-rata sudah A. Wow, luar Jadi nggak usah biasa. khawatir. Jadi Mitra nggak usah R. khawatir karena lulusan UT tidak berkualitas atau bagaimanapun itu ijazahnya tidak bisa dipakai, itu hoax semuanya. Itu hoax semuanya. Padahal kita masuk di MURI Kak Arya. Ya, Kita masuk sebagai di Muri. lulusan yang diterima sebagai pegawai negeri sipil terbanyak. terbanyak, Terbanyak. mempunyai alumni terbanyak dan Wow. mempunyai mahasiswa aktif saat ini terbanyak. Wow, luar biasa banget. Secara dia 500.000 lebih ya. 500.000 lebih. 500.000 Oke, lebih. ini benar-benar pilihan yang tepat banget Mitra R. Anda udah kerja tapi pengen mengupgrade diri, udah kerja tapi belum punya gelar, udah kerja tapi pengen nambah lagi wawasan supaya kerjaan Anda juga semakin ditunjang. Ini UT ini yang pilihan tepat banget ya. Iya, betul. Luar biasa banget. Nah, ini gimana cara mendaftar di universitas terbuka? Karena masa pendaftarannya tinggal beberapa waktu lagi sampai di tanggal 20 Februari 2023 Pak Bagus dan juga Pak Ari. Gimana cara ngedaftarnya di UT? Kak Ari sebagai Ya. front desk. Untuk Nah, pendaftaran Lagi-lagi kita ditahan dulu Pak Ari. siap. Kita Ada lagu bakal lagi? ada yang mau lewat dulu Mitra R. Anda siap-siap ya untuk mendengarkan informasi ini, informasi yang penting banget antar cara mendaftar di UT. Anda siapin kertas dan pulpen kalau perlu. Kita bakal balik lagi Mitra R setelah jeda yang satu ini. Radio